Di sini, gue bakal bahas apa yang bakal gue lakuin kalau misalnya gue mulai lagi dari nol. Jadi diambil semua uang gue, semua koneksi gue diambil, gue start from zero lagi sekarang, tapi dengan ilmu yang gue punya, gue kira-kira bakal cari duit di opportunity yang mana dan gimana caranya. Ini video ini terinspirasi sebenarnya dari komen-komen kalian. Jadi gue bacain di sini ada beberapa, ada yang nanya, apa yang akan dilakukan jika mulai dari nol? Banyak banget yang nanya gini. Jika di umur sekarang mulai dari nol, gak kenal orang-orang hebat, tapi dengan ilmu lo sekarang, apa yang akan dilakukan? Dan menurut gue ini menarik untuk kita elaborate lebih lanjut dan untuk dibahas lebih lanjut. Di sini jadi gue bakal outline pemikiran gue kalau semuanya tuh diambil dan gue mulai dari nol. Tapi di sini kalian harus lihat video ini sebagai perspektif gue. Jadi mungkin orang yang sama kalian tanya pasti jawabannya beda-beda. Apa industri yang dia mau mulai? Tapi ini kan dengan skill set yang gue punya, apa kira-kira industri yang gue bakal masuk dan gue ibaratnya cari cuannya di mana. Kalian nggak perlu ikut kelas-kelas bisnis atau yang diajarin sama orang. Kalian cukup nonton video ini aja. Gue akan outline ke kalian step by step gimana caranya. Step yang pertama, karena di otak gue ini gue udah punya mindset, gue lumayan ngerti tentang konsep uang. Gue tahu kalau mau gue cepat jadi kayanya, mau 0 ke 100-nya cepat, gue nggak akan tukar waktu gue untuk uang. Jadi gue bakal eliminasi semua pekerjaan yang nukar waktu gue untuk uang dan terbatas di situ. Maksudnya apa? Dulu kan gue sempat jadi wedding organizer. Dulu gue sempat kerja-kerja jasa-jasa yang tukar waktu gue untuk uang. Itu bakal gue hilangin. Jadi gue nggak bakal lakuin pekerjaan-pekerjaan kayak gitu. Tapi gue cari pekerjaan yang constraint-nya, ya time constraint-nya itu bukanlah sebuah waktu. Jadi untuk bisa bikin uang, ya let's say ini kita mau dari 0 ke, ya misalnya 100 juta per bulan atau bahkan aset 1 miliar. Stepnya ada dua. Yang pertama, ya cari uangnya di mana. Yang kedua, gandain uangnya gimana. Kalau dua ini kalian ngerti, cari uangnya di mana, gandain uangnya di mana, uang kalian pasti 1 miliar. Ini tinggal jagoan-jagoannya kita aja. Nah, gue tahu uang itu selalu beredar, berputar secara cepat. Jadi tujuan kita adalah gimana? Kita gimana caranya ambil uang dari orang. Karena gue udah sering bahas di video-video gue, uang itu nggak pernah bisa diciptakan. Uang itu cuma diambil dari orang lain. Yang bisa ciptain uang adalah bank sentral. Jadi opsi pertama, ya ini opsi pertama. Kita bahas cari duitnya dulu, baru kita akan bahas gandain uangnya. Cara cari duitnya ini yang bakal gue lakuin kalau misalnya mulai dari nol. Gue kan cari ya pekerjaan yang menurut gue skill gue kan paling tajam di sana. Yaitu gue dari dulu I've always been a good salesman ya. Jadi gue itu adalah seorang sales. Gue pernah jualan properti, gue pernah jualan yang macam-macam. Jadi gue pasti cari pekerjaan yang basisnya sales. Kenapa sales? Orang bakal bilang, aduh nggak mau lah jadi sales nawar-nawarin orang. Tapi sales itu nggak ada time constraint-nya. Kalian nggak digaji proporsi dengan waktu kalian. Tapi kalian digaji berdasarkan result kalian. Dengan skill sales yang gue punya sekarang, gue yakin kalau gue jadi jualan apapun. Lo mau kasih gue jualan apapun. Lo mau jualin gue misalnya water filter kek. Lo mau kasih gue jualan mobil. Lu mau kasih gue jualan properti, pasti laku. Dengan skill yang gue punya sekarang. Nah, jadi gue bakal tanjemin skill persuasi gue. Gimana caranya ngomong sama orang, ya. Karena gue tahu sales is a numbers game. Jadi misalnya, gue tahu tiap kali gue telepon 100 cold call, satu itu beli. Gue tinggal telepon 500 untuk dapat 5. Ya, jadi yang penting kita kerja keras, kita disiplin, telepon terus. Kalau kita tingkatin skill kita, misalnya kita lebih jago persuasinya, lebih jago jualannya ke orang. Orang lebih nyaman sama kita. Mungkin dari 100 bisa 2 yang convert. Jadi kalau mau dapat 10 klien, telepon 500 orang. Sales pokoknya intinya, it's a numbers game. Jadi seberapa gigih kita, seberapa disiplin. Jadi uang pertama yang gue actually akan dapetin, gue gak akan kerja yang kayak WMR, gue gak akan kerja yang lain-lain, gue langsung hantam di sales. Karena kalau misalnya gue mau cari kerjaan korporat yang uangnya banyak dengan skill gue, misalnya contohnya investment banking dan lain-lain, tanpa koneksi itu rada nggak mungkin. Jadi yang uangnya bisa sama, bisa puluhan juta, yaitu adalah sales. Itu kan opsi pertama. Kalau gue terlantar gitu di pinggir jalan ya, itu opsi pertama yang gue akan lakukan. Gue langsung ke sales. Nah, sambil kerjain opsi pertama ini, gue akan punya side hustle. Jadi gue akan kerjain opsi kedua nih. Jadi gue bukan salah satu opsi, tapi gue pasti jadi sales sambil gue nyambi ngerjain bisnis gue. Nah, gue akan kerjain bisnis. Kenapa? Karena gue tahu untuk kita jadi kaya, antara kita jadi owner dari bisnis atau kita punya bagian kecil dari bisnis orang sebagai investor. Tapi kan gimana caranya jadi investor kalau nggak punya duit? Jadi harus punya duit dulu. Nah, di sini yang gue akan tekanin ke kalian adalah bisnis itu nggak perlu modal. Kalian nggak perlu mindsetnya, oh dia orang kaya baru bikin bisnis. Nggak. Bisnis itu banyak banget yang modal otak. Dan gue akan contohin salah satunya di sini. Dan ini juga udah pernah gue kerjain. Kalau misalnya gini, kita lihat bisnis ya. Bisnis itu ada dua. Ada yang modal otak ya, sama ada yang capital intensive. Maksudnya capital intensive itu apa? Kita butuh modal besar untuk bisnisnya awal mulai running. Contohnya, kita mau buka toko bangunan. Kita perlu misalnya inventory 5 miliar, 10 miliar gitu. Cuma kita nggak punya uang seperti itu. Kita mau buka misalnya klub malam. Kita butuh uang untuk renovasi 40 miliar segala macam. Kita nggak punya uangnya untuk bikin seperti itu. Tapi kita punya apa? Kan gue disisain otak kan. Gue nggak punya uang tapi punya otak. Jadi gue cari bisnis yang bergerak di bidang jasa. Karena yang gue perlu jual cuman expertise gue atau otak gue. Jadi tinggal diasah. Kalau kalian yang belum punya skillnya tinggal diasah, kalian bisa jualin. Gue nggak akan cari ya bisnis yang jualan barang. Gue nggak akan cari dropshipping. Gue nggak akan cari bisnis yang ibaratnya perlu QC banyak, perlu ngerti accounting yang dalam. Itu gue hindarin bisnis kayak gitu. Karena tujuannya gue masih lapar nih. Gue butuh makan, gue jadi sales, mungkin bisa 10-20 juta langsung per bulan. Habis itu gue langsung mulai bikin untuk bisnis service ini. Nah, tapi pertanyaan service di mana? Bisnis yang nggak perlu karyawan banyak,
bisnis yang nggak perlu inventory management, bisnis yang nggak perlu QC-QC yang ribet. Gue tahu mungkin ada beberapa dari kalian yang bilang, oh jualan barang kan bisa kaya. Betul, jualan barang tuh bisa banget kaya. Dan itu menurut gue uangnya lebih banyak sebenarnya kalian jualan produk dibanding kalian jualan jasa. Tapi untuk bikin sebuah produk itu butuh kalian knowledge yang lebih tajam dan butuh waktu yang lebih panjang. Sedangkan kalau jasa itu bisa langsung dijual besok asal kalian ketemu kliennya. Kalian punya skill apa, kliennya butuh solusi apa, kalian ketemu di tengah, kalian dapat uang. Nah, gue akan bikin ya bisnis ya antara dua sebenarnya kalau gue punya skill set kayak sekarang. Jadi gue bakal bikin bisnis yang service bisnis lain. Balik lagi ke tadi, apakah bisnis yang B2C ibaratnya bisnis to consumer itu nggak bisa duit banyak? Bisa, dan itu banyak banget uangnya. Tapi ini kan kalian tanya kalau gue mulai, gue pasti akan cari yang bisnis to bisnis yang bisa benefit bisnis lain. Contohnya kayak misalnya vertical software. Karena software itu kalau misalnya udah dibuat ditaruh di bisnisnya, switching cost-nya terlalu besar untuk diganti software lain. Jadi recurring revenue-nya sticky. Itu mungkin salah satu option yang gue bikin. Tapi gue tahu kalian di sini banyak yang nggak bisa programming. Tapi kalau kalian punya programming, itu bisnis yang akan gue kerjain. Gue akan langsung coding setiap malam. Jadi gue paginya sales, malam gue bakal coding untuk bikin vertical software buat bisnis yang niche gitu. Contohnya POS untuk tempat es krim atau apapun itulah. Jadi gue cari yang niche tapi vertical software. Kalau horizontal tuh kayak Excel tuh. Microsoft Excel tuh horizontal dipakai semuanya. Tapi gue bakal cari yang vertical. Jadi satu industri doang dan very sticky. Habis itu gue cari untuk exit untuk jual bisnisnya. Dan ini menurut gue yang lebih menarik untuk kalian. Karena yang pertama tadi itu butuh skill set yang dalam banget di programming. Kalian mungkin banyak yang nggak bisa. Jadi kalian lebih banyak pasti ke opsi yang selanjutnya. Yaitu gue akan bikin sebenarnya marketing agency. Nah, kalian dapat gambaran nggak? Pertama gue suruh kalian jadi sales. Kedua gue suruh kalian bikin marketing agency. Kenapa? Gue selalu ngajarin orang yang butuh uang ya. Misalnya lu BU nih. Cara paling gampang untuk bikin uang adalah bikin uang untuk orang lain. Maksudnya apa? Kalau misalnya lu jadi sales nih. Lu jadi sales dan lu penjual terbaik bulan ini. Lu datang ke kantor, lu naikin kaki di atas meja, ya lu tumpahin kopi. Menurut lu bakal dipecat atau nggak? Sama bos lu. Lu top sales of the month. Jawabannya nggak akan. Lu nggak akan dipecat, lu nggak akan digubris. Kenapa? Karena lu bring in money. Mau sikap lu kayak tai di perusahaan, tapi lu sales paling jago di perusahaannya. Ya. Satu, lu bisa ngejual kayak 10 orang gitu. Lu nggak akan pernah dipecat. Lu akan disayang sama bos lu. Karena lu bring in duit. Lu ujung tombaknya perusahaan. Sama seperti agensi marketing. Kalau kita bisa kasih bisnis ini uang dari misalnya campaign kita, dari strategi kita, omsetnya bisa double. Lu nggak mungkin digantiin. Dan gue bakal kasih tahu strategi gimana cara kita minta uangnya. Jadi ini ada taktiknya. Minta uangnya jangan cuma minta 7 juta sebulan, 10 juta sebulan. Tapi ada taktiknya, gue bakal share di belakang. Tapi gue tahu kalau misalnya kita target untuk bikin agensi, kalian misalnya mau 1 miliar per bulan bersih, itu susah gitu. Itu butuh agensi yang besar, skill-nya besar. Tapi kan video ini mungkin gue tahu banyak yang nonton itu buat dapat 10 juta sampai 20 juta sebulan aja kalian udah happy. Jadi ini yang gue targetin marketnya ya. Jadi buat kalian nonton ini bukan orang yang mau bikin agensi 1 miliar. Tapi buat kalian sekedar dapat uang tambahan 10 juta dari sales, 20 juta dari bikin agensi, itu bisa banget kalian nonton video ini. Jadi gue bakal tawarin skill marketing gue. Karena gue udah punya skill marketing, gue bakal tawarin skill marketing gue ini ke beberapa restoran misalnya, ke beberapa retail shop yang base-nya online. Jadi misalnya mau dia jual baju, dia jual susu, dia jual apapun itu, online shop, di Instagram, di Shopee, gue bakal offer skill set gue untuk gue bisa gandain omsetnya. Nah, mungkin pertanyaan kalian, kalau kalian sebagai owner bisnis, buat apa terima agensi luar? Karena gini, kalau misalnya kalian mau sebagai owner bisnis nih, gue owner bisnis, gue mau keluarin berita, gue nggak akan hire PR in-house. Kenapa? Karena gue butuh bayar BPJS dia, gue perlu bayar pesangon kalau pecat dia segala macam, gue perlu ada tempat buat dia kerja. Sedangkan, kalau gue sebagai owner bisnis, gue mau keluarin berita, gampang, gue hire dia PR agency. Ya, gue bayar berapa puluh juta, selesai, beres. Jadi caranya gitu. Business owner tuh banyak kerjaannya dan sibuk. Kalau kalian bisa bantu selesaiin solusi mereka, yang mereka nggak perlu hire in-house, mereka kan pakai kalian. Jadi simpelnya, agency itu adalah kita offer service ke bisnis yang butuh. Nah, di sini stage ini kalian nggak perlu pusing untuk mikirin PT-nya gimana, CV-nya gimana, nanti dulu. Yang penting uang tuh masuk dulu ya. Uang masuk dulu, urus itu gampang, bisa belakangan. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, agency marketing. Kan kita tahu, kita kira-kira tawarin misalnya ke retail shop ini, gue pikir ya, kan kalian tanyanya apa yang akan gue lakukan. Yang gue pikir adalah gue akan cari misalnya yang online shop, karena itu menurut gue lebih gampang gue scalingnya, dengan advertising gampang gue scale. Pertanyaannya sekarang bikin agency apa? Agency kan ada banyak. Marketing agency itu udah luas banget ya. Mungkin dari teman-teman ada yang nawarin misalnya, oh bikin agency untuk jasa desain feed Instagram dan lain-lain. Ada banyak, misalnya agency bikin video lah, agency apa. Itu menurut gue semuanya nggak penting. Kenapa? Karena anak SD lu kasih Canva itu pasti bisa bikin feed Instagram. Jadi nothing special buat service lu. Lu akan jual murah dan banding-bandingkan harga. Lu akan bikin 30.000 per post, ya kan ada paket 600.000 post banyak gitu. Capek ya, buang waktu, buang energi. Gua nggak akan pernah ngelakuin service kayak gitu. Tapi service yang gua lakukan adalah gua bring dia uang. Kalau gua janji lu uang sekian, lu kasih gua
persenan. Cara mainnya gitu. Jadi performance based. Jadi performance marketing agency. Kalau kita perform, baru kita dapat uang. Hal paling penting dalam suatu bisnis adalah omset, adalah uang masuk ya. Jadi kalau lu bisa increase uang masuk itu, lu akan dibayar, terserah lu bisa mintanya suka-suka. Balik lagi ke sales tadi. Kalau lu orang yang ningkatin omset di suatu bisnis, lu akan disayang. Dan lu nggak akan pernah di cut off. Ini gue mungkin cerita pengalaman gue ya. Jadi gue ngomong gini nggak asal bacot, tapi ini hal yang gue pernah lakuin. Jadi gue pernah bikin agency. Waktu itu salah satu klien gue adalah pabrik konveksi lumayan besar. Nah, bisnis modelnya dari pabrik konveksi ini adalah dia terima orderan. Ya, misalnya 12 piece, 24 piece dari orang yang awal-awal